Selamat sore Bu Desiana, perkenalkan saya Stefanus Ivan Aditya dengan NIM 41241216. Pada kesempatan kali ini saya akan mepresentasikan laporan kajian awal geoteknik untuk proyek pembangunan Gereja Katolik Bunda Maria Penolong Abadi yang berlokasi di Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat. Kajian awal ini disusun dengan memanfaatkan dan mengevaluasi data berupa Soil Investigation Report dari tes tanah Indo Teknika yang dilakukan di lahan proyek. Evaluasi ini difokuskan pada penilaian kualitas dan kelengkapan data lapangan seperti uji SPT dan atau sondir, serta pengujian lab. Dari hasil evaluasi tersebut, parameter kuat geser tanah, eh, yaitu koisi dan sudut geser, ditentukan secara representatif untuk kemudian digunakan dalam analisis awal stabilitas lereng di sekitar tapak proyek, serta penentuan rekomendasi sistem fondasi yang aman, stabil, dan memenuhi kaidah rekayasa geoteknik. Untuk penyelidikan tanahnya sendiri yang dilakukan pada proyek ini terdiri dari dua tahap, yaitu untuk yang pertama pengujian di lapangan, lalu yang kedua adalah pengujian di lab dengan rincian sebagai berikut. Untuk pengujian di lapangan ada sondir, bor, pengujian SPT, dan pengambilan contoh tanah tidak terganggu. Untuk pengujian sondir sendiri standarnya menggunakan ASTM D3441. Fungsinya untuk mengetahui tingkat perlawanan tanah terhadap tekanan konus dan letakan total. Lalu ada bor dengan standar ASTM D1452. Tujuannya supaya mengetahui jenis dan struktur tanah secara visual. Lalu ada pengujian SPT dengan standar ASTM D1586. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan tanah dengan menghitung jumlah tumpukan yang diperlukan oleh standar Hammer untuk menembus lapisan tanah sedalam 30 cm. Lalu untuk pengambilan contoh tanah tidak terganggu ada ASTM D1587. Tujuannya untuk pengujian laboratorium. Lalu untuk pengujian lab sendiri, jenis pengujiannya ada water content, specific gravity, ada unit weight, ada grain size distribution, lalu ada Attenborough limit. Setelah itu untuk strength testnya itu ada triaxial UU dan triaxial CO. Lalu ada consolidation test. Untuk water content sendiri, standarnya itu ada STM D2216. Untuk GS standarnya ada STM D854, dan untuk unit weight itu ada STM D29. Lalu grain size distribution standarnya ada STM D422 dan ASTM D1140. Untuk Attenborough limit ada STM D4318. Lalu untuk triaxial UU ada ASTM D2850, dan untuk axial CU ada ASTM D4166. Lalu yang terakhir untuk consolidation test ada STM D2435. Untuk metode penyelidikan lapangan, eh, untuk pengujian sondir sendiri ada sebanyak 4 titik, dan pengujian pengeboran ada 2 titik dengan kedalaman pemboran 30 meter, disertai dengan SVT setiap interval 1,5 meter. Untuk pengujian labnya sendiri ada indeks properties, Attenborough limit, analisa saringan, kuat geser tanah, dan konsolidasi. Untuk memastikan keandalan desain geoteknik awal pada proyek ini, dilakukan evaluasi terhadap kecukupan kuantitas dan kualitas data teknis yang tersedia dalam laporan Soil Investigation. Evaluasi ini merujuk pada ketentuan SNI 8460 tahun 2017 tentang persyaratan perancangan geoteknik. Berdasarkan data yang diperoleh, penyelidikan lapangan pada tapak proyek ini mencakup 2 titik pemboran inti yang diberi kode BH1 dan BH2, serta 4 titik pengujian sondir dengan kode S1 hingga S4. Evaluasi kecukupan parameter di lapangan dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama ada kecukupan jumlah dan sebaran titik uji. Jadi berdasarkan SNI 8460 tahun 2017, untuk kategori bangunan gedung dengan kompleksitas sedang dan perkiraan luasan tapak struktur sebesar kurang lebih 4000 meter persegi, jumlah titik pemboran yang disyaratkan adalah 2 titik.
Dengan ketersediaan data 2.0 dan 4.1 yang tersebar di area tapak proyek, maka secara horizontal sebaran data lapangan ini dinilai sudah cukup atau memadai untuk tahap kajian awal. Lalu untuk kecukupan kedalaman pemboran secara vertikal, pemboran inti pada titik B1 dan B2 dilakukan hingga kedalaman maksimal 30 meter dari permukaan tanah setempat. Berdasarkan grafik drilling log, terdapat sedikit anomali di mana nilai NSPT sempat mencapai batasan padat atau 50 blows per 30 cm pada interval kedalaman 6-15 meter akibat keberadaan lensa lapisan pasir atau sand. Namun pada kedalaman 15 hingga 30, nilai NSPT secara konsisten mengalami penurunan ke kisaran 10-25 blow karena profil tanah kembali didominasi oleh lapisan lempung dan lanau dengan konsistensi sedang. Lalu pada kedalaman akhir 30 meter, nilai NSPT terakhir tercatat sekitar 15 blow, yaitu pada BH1 dan 20 blow pada BH2. Hal ini menunjukkan bahwa ujung pemboran belum mencapai lapisan tanah keras sejati, yaitu NSPT-nya lebih dari 50 tumpukan. Oleh karena itu, untuk kebutuhan kajian awal, kedalaman 30 meter ini dinilai cukup hanya jika struktur yang direncanakan merupakan bangunan bermassa ringan hingga sedang. Namun jika bangunan yang direncanakan berupa gedung bertingkat tinggi dengan beban kolom yang besar, kedalaman investigasi vertikal ini dinilai kurang mencukupi. Untuk metode pengujian laboratorium, yang pertama ada kecukupan uji sifat indeks. Data sifat indeks tanah meliputi kadar air alami atau WN, lalu ada stratigraphy atau GS dan unit weight atau Y, dan Attenborough limits menunjukkan konsistensi lateral yang sangat baik antara B1 dan B2. Kedua, titik bor mengonfirmasi bahwa profil didominasi oleh tanah lempung kompresibilitas dan plastisitas tinggi jenuh air yang diklasifikasikan secara seragam sebagai CH dan CH time H atau Stilty Clay. Kuantitas data indeks dari kedua titik ini sudah sangat cukup untuk dasar pembuatan penampang stratigrafi tanah. Lalu untuk kecukupan uji sifat mekanis, secara umum distribusi pengujian kekuatan geser pada laporan ini dinilai sudah cukup memadai untuk analisis perancangan awal. Karena data dari kedua titik bor saling melengkapi secara vertikal. Contohnya yang pertama untuk analisis dengan total parameter uji triaksial UU tersedia dalam kedalaman dangkal dan dalam pada pH1 yaitu kedalaman 2,5 sampai 3 meter, kedalaman 23,5 sampai 24 meter, dan kedalaman 29,5 sampai 30 meter. Lalu untuk pH2 sendiri ada kedalaman 4 meter, 4 meter sampai 4,5 meter, ada kedalaman 20,5 sampai 21 meter, lalu ada kedalaman 23,5 sampai 24 meter. Lalu untuk analisis tegangan efektifnya, data triaksi LTU tersedia pada kedalaman dangkal di kedua titik bor. Yaitu pada B1 itu ada kedalaman 4 sampai 4,5 meter. Dan untuk PH2 ada pada kedalaman 2,5 sampai 3 meter dan 5,5 sampai 6 meter. Analisis penurunan parameter konsolidasi tersedia pada kedua titik bor. 3 di sampel BA1 dan 2 di sampel BA2 untuk estimasi besaran penurunan fondasi bangunan. Untuk keterbatasan data komprehensif sendiri, meskipun secara agregat dinilai cukup untuk kajian awal, tim engineer mencatat dua keterbatasan data lab yang penting. Yang pertama ada kegagalan uji pada lapisan transisi. Jadi pada BH1 pada kedalaman 19 sampai 19,5 meter, uji kekuatan gagal dilakukan karena kondisi sampel tanah yang terlalu lunak untuk dibentuk. Sesuai yang dapat dilihat ada keterangan untuk sampel unable to be mold or failed at test. Lalu yang kedua ada ketiadaan kekuatan di kedalaman BH2, kedalaman bawah BH2.
Berbeda dengan BA1 yang diuji hingga kedalaman 2,5 sampai 30 meter, pada BA2 tidak terdapat data uji triaksial sama sekali di kedalaman di bawah 24 meter. Parameter kuat geser tanah lempung TH di bagian bawah BH2 sepenuhnya harus mengandalkan korelasi empiris dari nilai NSPT lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi mendalam terhadap data investigasi lapangan serta ringkasan uji lab, diperoleh beberapa kesenjangan data. Untuk kebutuhan fase desain detail atau DED yang aman dan efisien, kita memerlukan beberapa data investigasi tambahan sebagai berikut. Yang pertama itu ada perpanjangan kedalaman pemboran inti. Penambahan kedalaman ini pada titik BA1 dan BA2 dari kedalaman 30 meter menjadi minimal 40 meter, atau hingga grafiknya secara definitif menyentuh tanah keras stabil dengan alasan berdasarkan data grafik drilling log pada akhir pemboran kedalaman 30 meter nilai NSPT justru mengalami penurunan. Berdasarkan hasil evaluasi mendalam terhadap data investigasi lapangan serta ringkasan uji lab, pada titik BA1 dan BA2 diperoleh beberapa kesenjangan data. Untuk kebutuhan fase desain detail atau DET yang aman dan efisien, kita memerlukan beberapa data investigasi tambahan sebagai berikut. Yang pertama adalah perpanjangan kedalaman pemboran inti atau deboring. Penambahan kedalaman pemboran inti pada titik BA1 dan BA2 dari kedalaman 30 menjadi minimal 40 meter, atau setidaknya hingga grafiknya secara definitif menyentuh tanah keras, dengan alasan berdasarkan grafik drilling log pada layar, pada akhir pemboran kedalaman 30, nilai NSPT justru mengalami penurunan kembali ke kisaran 15 tumbukan per 30 cm untuk BA1 dan untuk BA2 sekitar 20 cm per 20 pukulan per 30 cm akibat dominasi lapisan lempung jenuh air. Hal ini membuktikan ujung pemboran saat ini belum mencapai lapisan tanah keras sejati atau NSPT-nya di atas 50 tumbukan. Jika bangunan yang direncanakan memiliki beban kolom yang besar, fondasi borpel atau tembacan yang bertumbuh pada kedalaman 30 berpotensi mengalami settlement yang tidak diizinkan. Untuk pengujian lapangan tambahan berikutnya ada berupa venture test atau VST. Pelaksanaan uji geser VST pada interval kedalaman 15 sampai 20 meter dengan alasan pada lembar laboratorium BA1 kedalaman 19 sampai 19,5 meter. Uji kekuatan mekanis tidak dapat disajikan akibat contoh tanah yang terlalu sensitif atau lunak untuk dibentuk di lab. Pengujian VST langsung di dalam lubang bor atau di lapangan diperlukan untuk mendapatkan nilai kuat geser undrained atau CU yang real pada lapisan kritis tersebut tanpa resiko gangguan akibat ekstraksi sampel tanah. Lalu untuk pengujian lab tambahan yaitu ada sifat mekanis reaksial pada bagian bawah BH2. Pengujian reaksial minimal uji UU pada sampel tanah asli atau undisturbed sampel di kedalaman di bawah 24 meter hingga 30 meter pada titik BH2. Dengan alasan pada ringkasan uji lab BH2 tidak ada satupun data triaksial yang dilakukan di bawah kedalaman 24 meter. Pada profil tanahnya berturut-turut diidentifikasi sebagai tanah lempung dengan plastisitas tinggi atau CH. Ketiadaan data ini memaksa perancangan untuk melakukan ekstrapolasi parameter kuat geser tanah lapis bawah pada BA2 hanya berdasarkan korelasi empiris nilai NSPT kasar yang dapat mengurangi keakuratan dan efisiensi desain fondasi. Jadi secara umum untuk hasil pengujian reaksial menunjukkan sifat khas tanah lempung Jakarta. Nilai kohesi atau CU cenderung meningkat seiring bertambahnya kedalaman dari plus minus 0,32 kilo per cm persegi di permukaan
naik menjadi 0,93 kg per cm persegi di kedalaman 30 meter akibat efek konsolidasi alami dari beban overburden. Lalu untuk nilai sudut geser dalam atau V pada kondisi undrained bernilai kecil antara 7 sampai 15 derajat. Ini mengonfirmasi sifat plastisitas tinggi tanah lempung, jenuh air yang sangat bergantung pada nilai kohesinya untuk menahan beban. Karena adanya kekosongan data lab di beberapa zona, maka digunakan korelasi empiris berbasis data lapangan NSPT. Pada lapisan pasir di kedalaman 6 sampai 15 meter, tidak ada uji lab triaksial karena sampel pasir sulit diambil sebagai sampel tidak terganggu. Parameter sudut geser diestimasi menggunakan korelasi NSPT menggunakan formula X1974 atau Wolf 1989 untuk tanah granular. Karena nilai NSPT mencapai 50, maka lapisan pasir ini diinterpretasikan sebagai pasir datat atau dense sand dengan perkiraan sudut geser dalam sekitar 38 derajat hingga 40 derajat. Pada lapisan lempung gagal uji BA1 kedalaman 19 meter, parameter diestimasi secara tidak langsung menggunakan korelasi NSPT ke nilai kuat geser undrained atau CU untuk tanah kohesif menggunakan Terzaghi dan Peck dengan CU sekitar dengan rumus CU adalah 0,06 dikali dengan SPT dalam kilogram per cm persegi. Korelasi empiris berbasis NSPT ini memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi. Nilai NSPT di lapangan sangat dipengaruhi oleh efisiensi energi hammer alat bor. Lalu oleh karena itu untuk parameter hasil korelasi ini cenderung menghasilkan desain yang terlalu konservatif atau terlalu boros. Atau bahkan sebaliknya jika tidak divalidasi dengan pengujian langsung. Lalu untuk parameter desain kita ada dua analisis, yaitu analisis jangka pendek dan analisis jangka panjang. Untuk analisis jangka pendek, parameter yang digunakan adalah parameter tegangan total dari hasil uji triaksial UU. Karena pada saat masa konstruksi berlangsung, misal galian tanah atau pemansangan fondasi cepat, air di dalam pori tanah lempung plastisitas tinggi ini tidak sempat mengalir keluar atau kondisi undrained. Akibatnya, tekanan air pori meningkat dan tanah menahan beban sepenuhnya menggunakan kekuatan undrained-nya. Uji triaksial UU adalah pengujian paling tepat untuk mensimulasikan kondisi kritis sesaat ini. Lalu untuk analisis jangka panjang, parameter yang digunakan adalah parameter tegangan efektif dari hasil uji triaksial CU. Karena setelah bangunan berdiri bertahun-tahun, tekanan air pori berlebih di dalam lempung akan terdisipasi atau mengalir keluar, dan tegangan akan ditransfer ke butiran pada tanah. Untuk analisis kestabilan lereng jangka panjang di sekitar tapak proyek, atau kapasitas dukung jangka panjang fondasi, parameter efektif memberikan gambaran kekuatan tanah yang lebih akurat dan realistis. Lalu untuk parameter yang paling menentukan perilaku tanah itu ada kohesi undrained dan indeks plastisitas pada lapisan lempung. Karena profil tanah didominasi oleh lapisan lempung berplastisitas tinggi jenuh air dari permukaan hingga kedalaman 30 meter. Pada tanah kohesif jenis ini, parameter yang paling mendominasi daya dukung fondasi dan stabilitas lereng atau galian adalah nilai kohesi. Selain itu, nilai PI yang sangat tinggi mencapai 50% hingga 84%. Ini mengindikasi bahwa tanah ini memiliki potensi kembang susut yang tinggi dan kompresibilitas tinggi, serta sensitivitas yang besar terhadap perubahan kadar air. Perilaku penurunan dan kekuatan tanah ini akan sepenuhnya dikendalikan oleh karakteristik lempung tersebut. Lalu untuk parameter yang memiliki ketidakpastian paling tinggi adalah sudut geser dalam pada lapisan lensa pasir, yaitu pada kedalaman 6
pada kedalaman 6-15 meter dan kohesi pada lapisan transisi lempung kedalaman 19 hingga 19,5 meter. Karena pada lapisan pasir 6-15 meter ini, laporan laboratorium sama sekali tidak menyediakan uji geser untuk lapisan pasir karena sulitnya mengambil sampel pasir undisturbed. Akibatnya nilai V ditentukan murni menggunakan korelasi empiris dari nilai NSPT lapangan. Seperti yang saya sebutkan tadi, korelasi empiris memiliki deviasi dan ketidakpastian yang tinggi karena dipengaruhi variasi alat bor di lapangan dan pada lapisan lempung 19, lapisan lempung kedalaman 19 sampai 19,5 meter terjadi kegagalan uji triaksial di lab. Kekosongan data langsung ini membuat parameter kuat geser ke tanah pada zona tersebut harus ditebak secara ekstrapolasi atau secara kasaran yang meningkatkan resiko ketidakpastian dalam analisis stabilitas. Lalu untuk pengujian tambahan terpilih, perpanjangan yang pertama itu adalah perpanjangan pengobaran inti karena berdasarkan data drilling log pada pemboran di kedalaman 30 meter, grafiknya menunjukkan nilai NSPT yang rendah hingga sedang, yaitu antara 15 sampai 20 kali tumbukan per 30 cm. Hal ini menandakan bahwa fondasi bangunan saat ini menggantung di atas lapisan lempung lunak atau sedang dan belum menyentuh lapisan tanah keras jati. Jika hanya diizinkan melakukan satu pengujian tambahan, perpanjangan titik bor adalah pilihan yang paling kritis secara safety dan cost. Tanpa mengetahui posisi pasti lapisan tanah keras di bawah kedalaman 30 meter, kita tidak bisa mendesain panjang tiang fondasi secara aman. Mengetahui kedalaman tanah keras jati sejauh lebih mendesak untuk mencegah kegagalan struktur akibat penurunan bangunan dibanding dengan melakukan uji lab tambahan. Lalu untuk analisis stabilitas lereng, nilai faktor keamanan FS sebesar 1,08 untuk hasil analisis metode Bishop untuk galian setinggi 8 meter dengan kemiringan 1:5. Ini masih masuk akal karena alasannya yang pertama, dominasi lapisan tanah lempung plastisitas tinggi. Berdasarkan data pemboran dan uji lab, profil tanah dari permukaan hingga kedalaman 6 meter didominasi oleh lempung lanawan atau silty clay dengan plastisitas tinggi yang memiliki kadar air yang cukup tinggi juga, yaitu 41% hingga 54%. Pada kondisi awal galian, tanah lempung lunak hingga sedang ini memiliki watt geser andrin atau CU yang relatif rendah, yaitu 0,32 hingga 0,38 kg per cm persegi, atau 32 hingga 38 kPa dengan sudut geser dalam yang relatif kecil, yaitu antara 8 derajat hingga 14 derajat. Lalu yang alasan kedua, geometri galian yang cukup terjal. Kedalaman galian 8 meter tergolong sebagai galian dengan kemiringan sekitar 33,7 derajat pada tanah lempung jenuh air tanpa kekuatan merupakan geometri yang cukup terjal. Gaya dorong dari bobot tanah galian setinggi 8 meter ini sangat besar dibandingkan tahanan geser yang mampu disediakan oleh tanah lempung CH tersebut. Lalu alasan berikutnya adalah kondisi muka air tanah tinggi. Dari data lab menunjukkan derajat kejenuhan tanah berada pada kisaran 88 hingga 94% dengan posisi MAT yang dangkal di area Puri, Jakarta. Kondisi tanah jenuh air ini menurunkan tegangan efektif tanah dan mengurangi stabilitas lereng secara signifikan. Untuk standar keamanan galian mengacu pada SNI 8460 tahun 2017, batas minimum faktor keamanan untuk lereng galian sementara adalah 1,25 hingga 1,30. Sedangkan untuk lereng permanen adalah 1,5. Angka FS yaitu 1,08 secara teoritis berarti gaya tanah hanya 8% lebih besar dari beban mendorongnya. Hal ini menandakan lereng berada dalam kondisi kritis atau mendekati batas kelongsoran.
yang sangat konsisten dengan kondisi real galian, tegak atau terjal pada tanah lempung Jakarta tanpa struktur penahan. Untuk alternatif perbaikan lereng sendiri, mengingat desain awal hanya menghasilkan nilai Fs-nya menghasilkan 1,08 yang dinilai belum cukup aman, diperlukan rekayasa geoteknik. Ada 3 alternatif metode perbaikan lereng dan kondisi ideal gunanya. Yang pertama ada pelandaian lereng, mengubah kemiringan lereng yang awalnya 1:5 menjadi lebih landai, misal 1:2 atau 1:2,5, atau membuat trap bertingkat. Metode ini dipilih jika area proyek masih sangat luas dan tidak ada batasan properti tetangga di sekitar bibir galian. Lalu untuk alternatif kedua, pemasangan dinding penahan tanah. Memasang struktur kaku dari beton atau baja di kaki atau sisi lereng untuk menahan gaya dorong aktif tanah secara mekanis. Metode ini mutlak digunakan jika lahan sangat terbatas, secara galian berbatasan langsung dengan jalan raya atau bangunan existing. Lalu untuk alternatif ketiga ada perkuatan soil nailing dengan metode shotcrete. Metodenya adalah masukkan tulangan baja ke dalam lereng dan di grouting. Lalu permukaan lereng tersebut disemprot dengan beton. Metode ini sangat cocok untuk lereng galian dalam seperti 8 meter ini. Pada lapisan tanah lempung atau lahan kaku di mana pelandaian lahan tidak memungkinkan dan kontraktor membutuhkan stabilitas instan secara bertahap. Berdasarkan hasil evaluasi data geoteknik dan analisis stabilitas lereng dengan metode Bishop, pada galian rencana setinggi 8 meter dengan kemiringan 1:5, berikut beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama adalah status keamanan galian existing. Rencana galian terbuka atau open cut tanpa perkuatan saat ini memiliki faktor keamanan sebesar 1,08. Nilai ini jelas tidak memenuhi standar keselamatan nasional, mengacu pada SNI 8460 tahun 2017 yang mensyaratkan Fs minimal 1,25 hingga 1,3 untuk galian sementara dan 1,5 untuk lereng permanen. Yang kedua ada himbauan pekerjaan lapangan. Pekerjaan penggalian tidak diizinkan untuk dilaksanakan secara terbuka sesuai tujuan awal. Kondisi lereng saat ini sangat rentan mengalami kelongsoran mendadak, apalagi terutama jika terjadi genangan air atau hujan lebat, getaran alat berat dan atau adanya beban penumpukan material di bibir sekitar galian. Lalu untuk langkah solutifnya, pekerjaan galian baru dapat dilaksanakan setelah sistem perkuatan lereng atau sistem penahan tanah sementara dipasang terlebih dahulu. Lereng galian ini perlu perkuatan dengan alasan margin keamanan lereng saat ini hanya 8% di atas batas keruntuhan. Tanah galian pada kedalaman 0-6 meter didominasi oleh lempung plastisitas tinggi jenuh air yang jelas sangat peka terhadap perubahan kadar air. Tanpa perkuatan, sedikit saja peningkatan tekanan air pori akibat infiltrasi air hujan atau penambahan beban terbagi rata di atas bibir lereng akan langsung menurunkan nilai Fs ke bawah 1, alias terjadi kelongsoran total. Metode perkuatan yang direkomendasikan adalah sistem soil nailing yang dikombinasikan dengan shotcrete dan drainase horizontal. Karena shot nailing sangat efektif untuk menstabilkan lereng galian pada tanah lempung lanau. Batang baja atau nail yang diinjeksi semen ke dalam dinding galian akan mengikat massa tanah yang aktif meluncur ke zona tanah pasif yang stabil di belakang bidang gelincir. Untuk metode yang tidak direkomendasikan adalah pelandaian lereng murni. Karena untuk pencapaian nilai Fs lebih dari 1,5 pada tanah lempung lunak sampai sedang setinggi 8 meter tanpa perkuatan, kemiringan lereng harus dilandaikan hingga minimal 1:3 atau 1:4. Hal ini membutuhkan pembebasan lahan selebar 20 hingga 32 meter hanya untuk bidang miring lerengnya saja.
Pada proyek yang berlokasi di area padat penduduk seperti Puri, Jakarta Barat ini, pembebasan lahan seluas itu umumnya tidak memungkinkan karena berbatasan langsung dengan garis padan bangunan, jalan raya, atau bahkan properti milik tetangga. Pelandaian murni akan meningkatkan volume pekerjaan tanah secara drastis yang justru tentu saja memicu biaya pembangunan tanah menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Kajian awal ini memberikan gambaran jernih bahwa meskipun data awalnya cukup lengkap, perpanjangan pemboran serta pengaplikasian soil nailing pada ketinggian 8 meter adalah kunci utama untuk menjamin keamanan dan keberhasilan konstruksi proyek Gereja Bunda Maria Petualang Abadi yang berlokasi di Puri, Jakarta Barat ini. Jadi sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan dan sarannya.